Hai everyone, Thomas Uber Cup 2022 akan memasuki babak semifinal hari ini. Babak semifinal Thomas Cup 2022 mempertemukan tim Indonesia melawan tim Thomas Japan. Laga semifinal akan berlangsung hari ini pada pukul 18 WIB dan ditayangkan live di MNC TV dan Anus TV serta YouTube BWF. Indonesia lolos ke babak semifinal setelah berhasil mengalahkan tim Thomas China 3-0 di quarter final. Sementara tim Thomas Japan berhasil ke semifinal setelah menaklukkan tim Thomas China Taipei dengan skor ketat 3-2. Laga semifinal ini mempertemukan unggulan 1 dan 2 Thomas Cup 2022, dikarenakan Japan keluar sebagai runner-up di pertandingan fase grup. Melawan Japan, tim Indonesia harus lebih jeli menyusun line-up pemain, mengingat tim Japan memiliki kekuatan merata di tunggal dan ganda. Inilah line-up prediction dan analisa pertandingan Indonesia melawan Japan di semifinal Thomas Cup 2022. Di men single 1, tim pelatih diharapkan menurunkan kembali Ginting sebagai MS1. Kemenangan Ginting atas Zhao Junpeng di quarter final kemarin diharapkan bisa mengembalikan kepercayaan diri Ginting. Japan kemungkinan akan menurunkan Momota sebagai men single 1. Melawan Momota, head-to-head Ginting tertinggal 4-11 atas men single peringkat 2 dunia tersebut. Diharapkan Ginting bisa menampilkan performa terbaiknya dan mengalahkan Momota yang performanya juga dalam tren menurun. Pertemuan terakhir kedua pemain ini adalah di BWF WTF 2019, di mana saat itu Ginting kalah lewat laga rubber game. Untuk mengisi men's double 1, sepertinya lebih tepat ke pasangan men's double Fajar Rian peringkat 7 dunia. Kemungkinan, Japan akan menurunkan men's double peringkat 4 dunianya yakni Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi. Melawan sang juara dunia ini, Fajar Rian memiliki keunggulan head-to-head 2-1. Di pertemuan terakhirnya di Denmark Open 2021, Fajar Rian berhasil menang lewat 2 set langsung. Menurunkan Fajar Rian sebagai men's double 1 dinilai lebih baik dibanding Ahsan Hendra yang selalu menderita kekalahan di 2 pertemuan terakhirnya atas ganda Japan ini. Untuk opsi men's double gado-gado Ahsan Kevin, sepertinya Ahsan sudah terkuras energi dari segi stamina setelah tampil 3 kali beruntun dan mengingat faktor usia Ahsan yang sudah tidak muda. Untuk men single 2 adalah menurunkan Jonathan Christie. Jojo kemungkinan akan bertemu dengan Kanta Sanuyama peringkat 14 dunia. Jojo tercatat sudah 4 kali bertemu dengan raihan head-to-head 4-0 untuk keunggulan Jonathan. Jojo diharapkan tetap waspada dan bisa menjaga penampilan terbaiknya untuk mengatasi men single kedua Japan ini. Di men's double 2, sepertinya kita harus menurunkan pasangan muda Bagas Fikri jika menjalani opsi Fajar Rian sebagai men's double 1. Men's double muda Ina peringkat 20 dunia ini kemungkinan akan melawan men's double gado-gado Japan, Yuta Watanabe dan Akira Koga. Pasangan Yuta Akira berhasil tampil impresif selama pergelaran Thomas Cup ini dengan 3 kali kemenangannya atas men's double Malaysia, men's double Korea, dan kemarin di quarter final men's double Taipei yang merupakan jajaran men's double top dunia. Bagas Fikri sendiri pernah bertanding melawan Akira Kago dengan pasangan tetapnya yakni Taichi Saito. Saat itu Bakri kalah lewat pertandingan rubber game ketat. Di men single ketiga, kita harus tetap menurunkan Caesar Rustapito. Japan kemungkinan akan menurunkan Kenta Nishimoto, pemain peringkat 20 dunia sebagai men single ketiga untuk melawan Pito. Melawan Nishimoto, Pito pernah bertemu 1 kali, di mana saat itu Pito kalah 2 set langsung. Jika partai ini harus dimainkan besok, dengan main menyerang kita harapkan Pito bisa revanche atas Nishimoto yang lebih banyak menampilkan permainan rally panjang. Semoga tim Thomas Indonesia bisa menampilkan permainan terbaiknya besok di semifinal dan bisa menang lolos ke final serta mempertahankan Piala Thomas. Mari kita dukung dan doakan tim Thomas Indonesia. Terima kasih telah menonton dan bye-bye.